Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, terutama kader-kader pendata untuk kegiatan PK21 yang sudah dimulai sejak kemarin tanggal 1 April dan nanti akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Selama 2 hari ini agak ada masalah begitu ya, banyak sekali laporan masuk ya, terutama ke teman-teman PKB, penyuluh KB dari para kader pendata ya, terkait masalah-masalah yang muncul di HP ataupun di smartphone ataupun di laptop dan lain sebagainya ya. Intinya ada kekhawatiran, kepanikan tentang kemungkinan data belum masuk, ataukah data tidak valid, ataukah data anomali dan lain sebagainya begitu. Karena memang baru hari-hari pertama untuk input data, jadi mungkin banyak sekali data yang masuk sehingga barangkali kapasitas daripada sistemnya mungkin terlalu penuh begitu ya. Jadi mengakibatkan banyak sekali gangguan ataupun masalah ya. Tapi ini saya dapat informasi ya dari Direktorat Teknologi Informasi dan Data BKKBN Pusat, bahwasanya permasalahan tersebut tidak usah menimbulkan kekhawatiran ataupun kepanikan ya. Jadi kita minta untuk ibu-ibu, bapak-bapak kader pendata di tingkat dusun ya, di tingkat RT, mohon tidak usah panik ya. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Data. Yang pertama, bahwa data yang telah diinput oleh kader di aplikasi pk21.bkkbn.go.id di smartphone masing-masing ya, atau mungkin juga di laptop ataupun PC masing-masing, tablet masing-masing, selama telah ada notice bahwa data telah terkirim ya, telah receive ya, telah diterima begitu ya. Jadi kalau sudah ada tanda ataupun suatu indikasi bahwa telah diterima itu data ya, receive, maka ya telah dikirim ya, maka walaupun belum ada status ya, status validkah ataukah invalidkah ataukah mungkin anomalikah dan yang lain-lain ya, walaupun belum muncul status tersebut, kami pastikan ya datanya telah masuk ke server BKKBN Pusat. Jadi tidak usah khawatir ya. Kalau sudah diinput berarti sudah masuk ke server BKKBN Pusat ya. Tapi dengan syarat ya, nomor 2 ini, saat mengirim data dipastikan smartphone dalam posisi online, artinya dalam posisi data dihidupkan begitu, wifi dihidupkan, tersambung ke wifi dan lain sebagainya begitu, misalnya dengan wifi ya. Ini nomor 2. Jadi asalkan ketika kita mengirim ya, kita klik save-nya, kita klik simpan itu dalam posisi HP kita online, bukan offline ya. Online dalam arti ya untuk data internetnya dihidupkan, wifi-nya tersambung begitu, kalau kita pakai wifi ya, online, maka dipastikan data itu sudah terkirim ke server BKKBN Pusat ya. Yang ketiga, ibu-ibu bapak semuanya, bapak ibu semuanya, bahwa proses untuk proses validasi ya, ini untuk mengeluarkan ya status validkah atau not validkah atau anomali, itu membutuhkan proses dan waktu. Karena pengaturan antrian di sistem agar database tidak error. Jadi memang butuh waktu ya, bertahap ya. Karena mungkin dari seluruh Indonesia masuk semua dan harus dibikin antrian biar tidak error begitu sistemnya. Makanya butuh waktu begitu. Butuh waktu mungkin 1-2 sekian hari ya. Jadi ketika mungkin data ibu yang sudah masuk belum ada notifikasi di bawah itu validkah atau tidak validkah ataukah anomali,
ya. Itu karena faktor waktu saja, hanya masalah waktu saja. Nah, tunggu sekian hari kemudian ya, kalau antriannya sudah masuk, maka itu dipastikan nanti bisa muncul apa itu status tersebut, apakah valid, apakah tidak valid, ataukah anomali. Jadi tunggu saja ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak tidak usah khawatir. Nah, ibu bapak kader pendata semua, nanti ini yang keempat ya, para kader pendata ya, bapak ibu semuanya hanya perlu sekali-kali men-trigger dengan tombol refresh ya. Jadi sekali-kali ibu ataupun bapak mengklik tombol refresh tuh loh, yang ikonnya seperti itu ya, itu untuk refresh. Jadi biar untuk penyegaran, untuk apa ya, memastikan ya apakah sudah terupdate atau belum, sudah tervalidasi ataukah belum, begitu. Pada data yang belum dapat status, jadi untuk data-data yang belum ada status valid ataukah invalid ataukah anomali, kita refresh saja, begitu kan, kita refresh saja ya. Nah, usahakanlah kita merefresh pada jam-jam tidak sibuk, begitu, mungkin malam hari kah ataukah dini hari, begitu ya toh. Saat akses user ke server berkurang, jadi ketika malam hari, ketika dini hari barangkali ya, habis subuh itu kan akses para pendata kan belum begitu banyak. Nah, pada saat-saat itulah kita bisa merefresh ya data-data yang belum ada statusnya, begitu ya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, silakan Bapak Ibu kader pendata untuk melanjutkan mendata KK ya, keluarga-keluarga berikutnya, dan pastikan selalu mengklik simpan data setiap selesai satu keluarga. Jangan lupa, kalau sudah di save, yakinlah bahwa data itu sudah tersimpan dan terkirim ya ke server BKKBN pusat. Dan ketika kita cek statusnya belum ada notice ya, belum ada indikator ataupun tanda bahwa itu validkah atau invalidkah atau anomali, silakan Bapak Ibu untuk mengklik tombol refresh sekali-kali, begitu kan. Dan itu mengkliknya pada jam-jam yang tidak sibuk, jam-jam ketika tidak banyak pengguna, tidak banyak kader pendata yang menggunakannya, begitu. Oke, sementara begitu Bapak Ibu semuanya, semoga ini bisa menjadi kabar baik, bisa menjadi bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu semuanya agar jangan panik, jangan khawatir, asalkan itu sudah di save ya, sudah disimpan data, pasti itu sudah terkirim, data tersimpan di servernya BKKBN pusat. Yang penting ingat, jangan logout. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.